latar belakang, kita lihat bahwa dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut bukan hanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus tetap efisien dalam menggunakan sumber daya. Biaya kualitas mencakup berbagai pengeluaran yang dilakukan untuk mencegah, menilai, dan memperbaiki kesalahan mutu. Jika biaya kualitas ini dikelola dengan baik, perusahaan dapat menekan pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing. Artinya, investasi pada kualitas bukan hanya sekedar biaya tambahan. Justru, ini merupakan strategi penting untuk mencapai efisiensi operasional dan juga memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, latar belakang ini menegaskan bahwa kualitas dan produktivitas berjalan seiring dan manajemen biaya kualitas menjadi faktor kunci untuk memenangkan persaingan. Saya Najwa Waliasari dengan ujung NPM 237. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa itu biaya kualitas? Lalu bagaimana peran biaya ini dalam kegiatan operasional perusahaan? Kedua, komponen biaya kualitas itu ada apa saja? Nah, ini merupakan hal penting agar manajemen tahu uang yang dikeluarkan itu akan masuk kemana saja. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana cara mengelola biaya kualitas ini dapat memengaruhi produktivitas perusahaan. Nah, di sini kami menganalisis hubungan keduanya secara mendalam. Lalu yang keempat, apa manfaat nyata kalau kami menerapkan manajemen biaya kualitas yang baik? Nah, lalu selanjutnya ada tujuan penulisan dari makalah ini. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kami sebagai mahasiswa manajemen mengenai pentingnya pengelolaan biaya kualitas dalam mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Nah, secara rincinya, tujuan penulisan makalah ini untuk yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup biaya kualitas dalam konteks manajemen biaya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis atau komponen biaya kualitas yang umum yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, menganalisis hubungan antara biaya kualitas dengan produktivitas perusahaan. Oke, baik, di sini selanjutnya saya Nurmala dengan ujung NPM 239. Saya akan menyampaikan manfaat penulisannya, yang mana kami itu berharap hasil dari makalah kelompok kami tidak hanya sebatas tugas, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi tiga pihak utama. Yang pertama itu untuk kami atau mahasiswa. Jadi tentu saja untuk menambah wawasan. Jadi kami mempunyai pemahaman bagaimana konsep biaya kualitas ini bisa membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu untuk kampus atau akademik. Nah, harapannya makalah kami itu bisa menjadi referensi atau bahan bacaan tambahan yang relevan untuk mata kuliah manajemen biaya, khususnya topik tentang kuliah dan produktivitas. Dan yang terakhir itu untuk praktisi bisnis, ini untuk memberikan gambaran praktis tentang pentingnya pengelolaan biaya kualitas sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan. Yang selanjutnya itu ada konsep dasar kualitas dan produktivitas. Yang pertama itu definisi kualitas menurut standar atau manajemen mutu. Nah, biaya kualitas menurut standar dan manajemen mutu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, mengidentifikasi, menilai, memperbaiki, dan membetulkan produk yang berkualitas rendah, termasuk biaya yang timbul sebagai akibat dari cacat atau kegagalan mutu, serta opportunity cost berupa hilangnya waktu produksi dan penjualan. Nah, seluruh biaya ini pada dasarnya merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan produk mencapai tingkat kualitas tertentu dan mampu memberikan kepuasan pelanggan secara konsisten. Nah, yang kedua itu arti produktivitas dalam konteks manufaktur dan jasa. Nah, produktivitas dalam konteks manufaktur dan jasa pada dasarnya menggambarkan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi mengubah input menjadi output, di mana pada manufaktur itu fokusnya pada kemampuan menghasilkan barang dengan menggunakan tenaga kerja
mesin, material, dan waktu yang sehemat mungkin. Sedangkan pada sektor jasa itu lebih menekankan pada kelancaran proses pelayanan, kecepatan, kualitas interaksi, dan kepuasan pelanggan, sehingga produktivitas bisa dinilai sebagai ukuran seberapa optimal suatu perusahaan memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hubungan kualitas dan produktivitas dalam keunggulan bersaing. Jadi ketika kualitas proses produksi meningkat, jumlah produk yang tidak memenuhi standar akan berkurang karena perusahaan tidak perlu mengalokasikan banyak waktu untuk memperbaiki hasil yang kurang sesuai. Proses kerja bisa berjalan lebih efektif dan produktivitas pun meningkat. Selain itu, kualitas yang konsisten membuat si pelanggan merasa lebih yakin dengan produk perusahaan. Persaingan inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus membantu perusahaan lebih kuat dalam persaingan. Selanjutnya, ada trade-off antara biaya, mutu, dan efisiensi. Jadi meningkatkan mutu memang membutuhkan biaya tambahan, seperti kepelatihan atau penggunaan bahan baku yang lebih baik. Walaupun terlihat besar di awal, sebenarnya biaya ini untuk bisa mengurangi risiko kerugian yang besar nantinya, seperti produk yang tidak sesuai spesifikasi atau komplain pelanggan. Sebaliknya, jika perusahaan terlalu menekan biaya, kualitas bisa menurun dan proses produksi bisa menjadi kurang efisien. Karena itu penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara mutu, biaya, dan efisiensi agar kinerjanya tetap stabil. Terima kasih. Apa itu biaya kualitas? Biaya kualitas adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki produk yang tidak sesuai standar kualitas, termasuk juga kerugian tidak langsung seperti waktu produksi hilang dan kehilangan peluang penjualan. Biaya ini dianggap sebagai investasi untuk menjaga kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya kualitas. Dari 4 kategori utama biaya kualitas, saya akan menjelaskan 2 kategori terlebih dahulu, yaitu appraisal cost dan prevention cost. Yang pertama, appraisal cost atau biaya penilaian, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan pengujian guna memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurut Vincent Gasper 2006, yang termasuk ke dalam biaya penilaian yaitu yang pertama inspeksi bahan baku, yang kedua ada inspeksi dan pengujian selama proses produksi, yang ketiga pemeliharaan alat pengujian, yang keempat penggunaan bahan dan jasa pendukung pengujian, yang keempat dan yang terakhir yaitu evaluasi persediaan. Jadi appraisal cost itu berfungsi untuk mendeteksi masalah kualitas lebih awal sebelum dikirim kepada konsumen. Yang kedua ada prevention cost atau biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau masalah kualitas sejak awal. Fokus utamanya adalah memastikan proses berjalan dengan benar sehingga potensi kerusakan dapat diminimalkan. Biaya pencegahan mencakup berbagai pengeluaran yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama perencanaan kualitas, yang kedua yaitu penelaahan produk baru, yang ketiga pelatihan, yang keempat pengendalian proses, yang kelima pengumpulan dan analisis data kualitas, yang keenam pelaporan mutu. Nah, biaya pencegahan pada dasarnya merupakan investasi awal yang bertujuan mencegah terjadinya masalah kualitas di kemudian hari. Sekian penjelasan saya mengenai 2 kategori utama biaya kualitas. Untuk 2 kategori berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, poin yang ketiganya itu ada di internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Nah, bagian ini tuh menjelaskan biaya-biaya yang muncul ketika ada cacat atau ada kerusakan produk yang dimana si produk tersebut tuh masih ada dalam perusahaan. Jadi produk tersebut belum sampai ke pelanggan. Nah, ada 3 jenis biaya utamanya. Yang pertama itu ada si scrap ya. Nah, si scrap ini tuh biaya yang muncul ketika si produk yang cacat tersebut gak bisa diperbaiki atau rusak total. Jadi produk yang harus dibuang gitu. Lalu yang kedua itu ada rework atau pekerjaan ulang. Nah, ini tuh biaya buat memperbaiki produk yang masih bisa diselamatkan. Misalnya tuh produk yang kerusakannya tuh minim. Lalu yang ketiga itu ada failure analysis atau analisis kegagalan.
Nah, biaya ini tuh untuk menyelidiki kenapa produk tersebut bisa gagal. Yang keempatnya itu ada si external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Nah, kalau ini tuh biaya yang muncul setelah produk tersebut sampai ke pelanggan dan ternyata ada masalah di produk tersebut. Beberapa contoh biaya utamanya itu ada di warranty atau jaminan. Nah, biaya ini tuh untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak selama masih dalam masa garansi. Yang kedua itu ada complaint adjustment atau penyelesaian keluhan. Nah, biaya ini tuh saat perusahaan harus menangani komplain pelanggan. Nah, biaya ini tuh muncul ketika pelanggan mengembalikan produk yang cacat gitu, termasuk penerimaan barang, proses penukaran atau pengembalian dana ke pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan biaya kualitas dan produktivitas. Yang pertama, kualitas buruk menunjukkan biaya kegagalan naik sehingga produktivitas turun. Ketika kualitas produk atau proses rendah, kita akan menanggung biaya kegagalan yang tinggi, baik internal seperti pengerjaan ulang maupun eksternal seperti klaim garansi. Biaya ini merupakan pemborosan baik secara waktu, material maupun tenaga kerja yang secara langsung menurunkan efisiensi dan produktivitas keseluruhan. Kemudian, investasi pada pencegahan menunjukkan efisiensi naik dan produktivitas meningkat. Nah, dengan mengalokasikan sumber daya ke biaya pencegahan, semisal pelatihan karyawan, desain ulang proses, kita mencegah cacat terjadi di awal. Ini menghilangkan biaya pengerjaan ulang dan klaim. Sumber daya pun dapat dimanfaatkan lebih baik sehingga efisiensi proses naik dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas perusahaan. Ini merupakan trade-off optimal yang kita cari. Kemudian, kurva hubungan semakin tinggi kualitas, semakin rendah total biaya jangka panjang. Nah, secara jangka pendek, investasi awal pada biaya pencegahan dan penilaian memang meningkatkan total biaya. Namun dalam jangka panjang, peningkatan kualitas yang konsisten akan menyebabkan biaya kegagalan secara turun drastis. Filosofinya, biaya untuk melakukan produktivitas dengan benar pertama kali atau awal kali selalu lebih murah daripada biaya untuk memperbaikinya. Yang pada akhirnya, mengelola kualitas dengan baik akan menghasilkan titik optimal di mana total biaya perusahaan dalam jangka panjang menjadi yang terendah, sambil memastikan daya saing yang kuat. Dampak kualitas terhadap produktivitas. Yang pertama, pengurangan rework dan waktu tunggu, di mana proses ini bekerja dengan lebih rapi sehingga perusahaan bisa mengurangi kesalahan, mempercepat alur kerja, dan memotong waktu tunggu. Hasilnya, produksi jadi lebih cepat dan biaya operasional menurun. Yang kedua, efisiensi sumber daya meningkat, di mana perbaikan sistem membuat penggunaan bahan, waktu, dan tenaga kerja jadi lebih optimal. Tidak ada lagi pemborosan sehingga perusahaan bisa bekerja lebih hemat namun tetap produktif. Yang ketiga, peningkatan moral dan kompetensi tenaga kerja. Ketika proses kerja lebih jelas dan kondusif, karyawan merasa lebih nyaman dan percaya diri. Pelatihan dan sistem kerja yang baik juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu kepuasan pelanggan mendorong volume penjualan. Produk atau layanan yang lebih berkualitas membuat pelanggan puas, merasa dihargai, dan lebih loyal. Dampaknya, penjualan meningkat dan brand perusahaan makin kuat di pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal analisis biaya kualitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi area pemborosan mutu. Jadi biaya kualitas itu adalah merupakan langkah strategis untuk mengendalikan mutu produk dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Biaya kualitas berfungsi bukan hanya sebagai alat pengendalian keuangan saja, tapi juga sebagai ukuran efektivitas sistem manajemen untuk perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen, biaya kualitas mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pencegahan cacat, penilaian mutu, serta penanganan kegagalan produk
baik yang terjadi sebelum ataupun sesudah produk sampai ke pelanggan. Untuk membantu analisis ini, kita bisa menggunakan diagram Pareto, laporan SOK, dan audit kualitas untuk menghasilkan interpretasi kepada pihak manajerial. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pengendalian dan peningkatan kualitas. Yang pertama ada pendekatan Total Quality Management. Total Quality Management merupakan sebuah filosofi manajemen yang menekankan bahwa kualitas bukan hanya tugas dari satu bagian saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota organisasi. Dalam TQM, setiap prosesnya harus terus diperbaiki secara berkelanjutan dan juga pelanggan ditempatkan sebagai fokus utama. Artinya, perusahaan tidak hanya berusaha untuk menghasilkan produk yang bagus, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, produksi, sampai layanan pelanggan pun benar-benar memenuhi standar kualitas. Yang selanjutnya ada Plan Do Check. Plan Do Check merupakan siklus manajemen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas secara berulang. Yang pertama ada plan. Di sini kita merencanakan apa saja sih masalahnya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan ataupun menghapus masalah tersebut. Yang kedua ada do. Di sini kita melaksanakan rencana tersebut dalam skala kecil terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada check. Cek itu kita mengevaluasi hasilnya, kemudian apakah hal tersebut efektif atau tidak. Yang terakhir ada act. Kalau berhasil, di mana kalau berhasil, baru kita aplikasikan secara lebih luas. Kalau belum, siklusnya harus diulang lagi dari awal. Jadi, Plan Do Check ini membantu perusahaan menjaga proses agar terus tetap konsisten dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Poin ketiga ada sistem pelaporan biaya kualitas. Sistem ini dibuat untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga maupun memperbaiki kualitas. Biaya kualitas ini biasanya terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penilaian, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, dan yang keempat ada biaya kegagalan eksternal. Dengan memiliki laporan yang jelas, perusahaan bisa mengidentifikasikan bahwa area mana yang paling boros dan kemudian mengambil keputusan untuk memperbaikinya. Jadi, sistem ini membantu manajemen melihat kualitas bukan hanya dari aspek teknis tetapi juga dari sisi finansialnya. Yang terakhir ada peran sumber daya manusia dan budaya mutunya. Kualitas yang tinggi tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta budaya mutu yang kuat. Artinya, perusahaan harus memberikan pelatihan yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dan menanamkan mindset bahwa kualitas adalah prioritas. Ketika budaya mutu sudah melekat pada setiap karyawan, maka pengendalian dan peningkatan kualitas bisa terjadi secara alami dan berkelanjutan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peningkatan produktivitas melalui kualitas. Yang pertama ada integrasi sistem mutu dan lean production, yaitu menggabungkan standar mutu dengan prinsip lean untuk menciptakan proses kerja yang lebih konsisten, efisien, dan bebas cacat. Yang kedua ada eliminasi aktivitas non-value add, yaitu menghilangkan seluruh aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan, seperti menunggu, perpindahan barang yang tidak perlu, dan kegiatan yang berulang. Selanjutnya pada poin ketiga adalah benchmarking dan continuous improvement atau sering kita sebut Kaizen. Nah, benchmarking adalah proses membandingkan kinerja kita dengan perusahaan yang sudah terbukti unggul. Nah, dari perbandingan itu kita bisa melihat mana yang masih kurang dan mana yang perlu kita tingkatkan. Nah, setelah itu diterapkanlah continuous improvement atau Kaizen, yaitu perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, meskipun hal itu sederhana, perbaikan yang konsisten tentunya dapat menghasilkan peningkatan kualitas dan produktivitas yang signifikan dalam jangka waktu panjang.
Lalu pada poin keempat yaitu penggunaan teknologi untuk efisiensi. Nah, teknologi ini tentunya membantu mempercepat pekerjaan, juga mengurangi kesalahan dan menekan biaya. Contohnya itu otomatisasi produksi, penggunaan software manajemen atau digitalisasi proses kerja. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan dapat bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Hal ini berpengaruh langsung pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Biaya kualitas adalah investasi penting untuk efisiensi dan produktivitas. Dengan mengelola biaya pencegahan, penilaian, serta kegagalan internal dan eksternal, perusahaan dapat menekan pemborosan dan menjaga mutu. Penerapan manajemen kualitas berkelanjutan seperti TQM membantu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, menjadikan kualitas sebagai strategi bisnis jangka panjang untuk daya saing dan profitabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.